Sejumlah rumah warga di Telaga Bertong, Porak-Poranda diterjang puting beliung. Penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Timur akhirnya menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi alat mesin pertanian. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Sejumlah rumah warga di Telaga Bertong, Sumbawa Barat, Porak-Poranda diterjang puting beliung. Akibat kejadian ini 10 rumah warga mengalami rusak parah. Inilah video detik-detik hujan deras disertai angin kencang menerjang pemukiman warga di Telaga Bertong, Sumbawa Barat. Akibat kejadian ini 10 atap rumah milik warga mengalami rusak parah. Salah satu warga menuturkan angin puting beliung datang tiba-tiba dan menyapu semua atap rumah yang dilalui. Kami kan sama anak, sama istri di dalam itu lagi tidur, terus lihat tembok itu retak, jadi sudah terangkat, enggak terangkat semua lah, baru 1-2. ya. Terus saya keluar ambil ambil anak, terus buka pintu langsung lari. Oh, gitu. Setelah sampai rumahnya Pak RT baru jatuh. Semua atap terbalik semua. Terbalik semua. Itu jam berapa kemarin, Pak? Ya sekitar jam 2 lah. Oh, jam 2 ya, siang. Iya. Itu disertai hujan kencang atau bagaimana? Ya, yang pertamanya itu kan nggak ada hujan, angin itu. Setelah saya keluar itu terus hujan, angin gitu. Terus saya lari ke sana, terus sampai jalan itu saya lari. Jadi kencang sekali angin itu, ditiup kabel tiang listrik itu. Baru hujan yang menyusul itu. Ya, Tapi tidak ada korban keluarganya, Pak? ya alhamdulillah nggak ada sih. Sementara 10 kepala keluarga terdampak puting beliung di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat mengungsi ke rumah tetangga. Akibat kejadian tersebut, masyarakat menderita kerugian puluhan juta rupiah. Warga masyarakat diimbau mewaspadai kondisi cuaca ekstrim saat ini. Dari Sumbawa Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Timur akhirnya menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi alat dan mesin pertanian ke Rutan Selong. Tersangka Z, mantan Kepala Dinas Pertanian tahun 2018, dan S, mantan anggota DPRD Lombok Timur, lebih dahulu dijebloskan ke sel tahanan Rutan Selong. Sehari setelahnya disusul tersangka AM ditahan di rutan yang sama. Ketiga tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur, didampingi penasehat hukum masing-masing. Ketiga tersangka diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian yang bersumber dari bantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun anggaran 2018. Dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP Perwakilan NTB, kerugian negara diperkirakan mencapai 3,81 miliar lebih. Kerugian ini muncul mulai dari penyaluran alsintan yang tidak sesuai prosedur hingga dijual dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ya, hari ini kami penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Timur sudah melakukan pemanggilan terhadap 3 tersangka yang korupsi alsintan. Untuk tersangka saat itu inisialnya Z, mantan Kepala Dinas Pertanian tahun 2018, kemudian tersangka kedua S, anggota DPRD Lombok Timur, mantan anggota DPRD Lombok Timur. Nah, ini kami sudah melakukan penahanan mulai hari ini terhitung 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 20 Desember 2020. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kota Mataram dihebohkan dengan hujan es. Fenomena langka ini merupakan kali pertama terjadi. Hujan es melanda wilayah Kota Mataram membuat warga heboh. Warga yang menyaksikan kaget dan takjub karena baru kali ini menyaksikan, pasalnya selama ini hujan es hanya diketahui terjadi di tempat lain. Tak ingin melewatkan momen tersebut, warga beramai-ramai mengabadikan dengan menggunakan kamera handphone masing-masing. Salah satu warga menuturkan baru kali ini hujan es di Mataram. Es batu itu? Cairan, berbentukan apa? Besar memang hujannya. Tadi pas hujan di mana? Sudah di Polda? Enggak, saya di Gelisah. Kena juga, kena hujan. Cuma yang kena di Polres Mataram sama Jempong. Lama hujan tuh ya? Ya lumayan. Es batu itu ya, bener es batu. Batu cairan, berbentukan gini, kecil lah begini. Model langsung tiba-tiba cair. Belum ada pernyataan resmi dari BMKG terkait fenomena langka ini, namun sebelumnya BMKG telah memperkirakan kondisi cuaca Kota Mataram dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan selama bulan Desember akan dilanda hujan. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.